Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ignasyam, perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Ihya Kota Cirebon. Di sini saya membawa bidang usaha fashion yaitu di kaos sablon. Saya telah lolos di audisi tahap 2 OPOP Jawa Barat dan di sini saya akan memaparkan proses mengenai apa yang telah saya lakukan sebelumnya sampai kepada penggunaan uang untuk membelikan barang-barang penggunaan hadiah OPOP Jawa Barat. Saya akan menjelaskan mengenai proses dari mulai saya mendaftar sampai mengikuti pelatihan OPOP di Garut Jawa Barat, yang mana pada saat itu alhamdulillah saya mengikuti prosesnya, yaitu mendaftar secara online dan mengikuti prosedur secara administrasi. Lolos secara administrasi, saya mengikuti audisi tahap 1 di Hotel Versa Kota Cirebon. Di situ saya diuji untuk mempresentasikan bagaimana usaha kaos sablon yang ada di Pondok Pesantren Al-Ihya ini. Selanjutnya setelah lolos audisi tahap 1, saya mengikuti proses pelatihan ataupun magang di Pondok Pesantren Darul Arkom Garut Jawa Barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kesan saya mengikuti pelatihan ataupun magang di Pondok Pesantren Darul Arkom Garut Jawa Barat. Alhamdulillah selama mengikuti pelatihan magang di Pondok Pesantren Darul Arkom selama 4 hari, di sana saya banyak menimba ilmu di dalam dunia usaha, ya. Dari mulai saya mengetahui bagaimana kita memunculkan ide bisnis, bagaimana kita mampu memberikan jangkauan dalam mengembangkan usaha kita. Selanjutnya bagaimana kita mampu memberikan ataupun mengajukan izin usaha yang kita miliki. Selanjutnya bagaimana juga kita mampu memasarkan produk yang kita miliki. Dan yang paling spesial lagi, yang paling bagus itu dalam hal bagaimana kita bisa memanage usaha kita di dalam pembukuan sebuah keuangan laporan, sehingga di dalam laporan bisnis yang kita miliki secara keuangan itu bisa baik dan juga terstruktur, ya, sehingga ini menjadi pertimbangan ataupun bahan ke depan. Nah, ini menjadi kesan yang paling baik bagi saya di dalam menimba ilmu, ya, di Pondok Pesantren Darul Arkom Garut, ya. Selain dari itu, kesan yang paling berharga adalah ketika saya dibawa magang ke perusahaan-perusahaan ataupun usaha di Pondok Pesantren Darul Arkom Garut tersebut. Di antaranya ada usaha konveksi, klinik, KBIH, kelapa sawit, dan lainnya. Dari situ saya banyak mengambil pelajaran bagaimana pondok pesantren bisa mengembangkan usahanya sehingga mampu memberikan pemberdayaan yang baik bagi para santri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan uang di dalam hadiah OPOP di audisi tahap 1 kemarin. Alhamdulillah pondok pesantren kami mendapatkan bantuan sebesar 25 juta yang dipotong pajak sekitar 21 juta. Dari penggunaan uang tersebut sudah kami beli untuk mengembangkan usaha yang kita miliki, dan ini sebagai bentuk kwitansi dari pembelian hadiah uang OPOP tersebut. Ada beberapa yang menjadi bukti untuk kita pembelian, diantaranya ini kwitansi pembelian, ya. Banyak yang kita beli di dalam dunia fashion ini selain dari kaos, ya, bahan, mesin, dan lain-lain. Selanjutnya bisa kita lihat bagaimana bahan-bahan yang telah kita beli. Nah, ini saya akan menunjukkan barang-barang yang telah saya beli di dalam penggunaan uang hadiah. Diantaranya bisa dilihat di sini, yaitu mesin press sablon, ya. Ini dibeli untuk memberikan kualitas yang baik di dalam proses menyablon, ya. Dan bisa dilihat di sini ada screen, ya. Screen ini untuk bahan atau film yang kita gunakan untuk nyablon. Di sini ada yang namanya rakel. Saya membeli beberapa jenis rakel, ya. Yang ini untuk sablon cat plastisol, di sini untuk rubber, ya. Dan juga kaos, ya, kaos polos yang telah saya beli di sini untuk memberikan gambaran ke depan untuk bisnis sablon ini, ya. Dan ini tempat di mana saya melakukan proses menyablon. Di sini di tempat ini saya juga menempelkan hasil saya melakukan magang di Pondok Pesantren Darul Arkom Garut Jawa Barat. Ini bisa dilihat adalah busines model canvassing, yang mana beberapa strategi di dalam mengembangkan usaha bisnis. Ada key partners, key activities, value proposition, customer relation, customer segment, key resources,
revenue stream, channel, dan juga cost struktur. Dan ini ada beberapa foto proses penjualan pemasaran kita di Pondok Pesantren Al-Ihya. Kita telah melakukan beberapa promosi di beberapa tempat ya, sampai kepada pernah kita menjual kaos-kaos barang kita ini di Jakarta. Dan ini bisa dilihat izin usaha telah kita lakukan ya, ada NIB ya, izin usaha mikro kecil, ada juga surat keterangan usaha yang dikeluarkan dari kelurahan di daerah kami. Ini beberapa dokumentasi juga, ini proses ya. Selain dari video tadi, ini beberapa dokumentasi yang coba saya selipkan di dalam video ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses nyablon di Pondok Pesantren Al-Ihya. Bisa kita lihat. Nah, ini merupakan proses mencablon dengan mencampurkan cat untuk menentukan hasil, dan alhamdulillah bagus hasilnya. Setelah disablon, kita melanjut kepada proses selanjutnya, yaitu dengan mengepres hasil sablonan dengan alat press di sini, dan harus diberikan tatakan ya untuk memberikan hasil yang baik dan tidak merusak pakaian. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Suhu pun harus disesuaikan agar hasilnya bisa memuaskan. Cukup 10 detik untuk mengepres kaos sablon ini, dan ini hasilnya bisa kita lihat akan lebih mengkilat ya, bagus. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ridwan Kamil dan juga Bapak Haji Uur Rujahanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, juga Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil yang telah memberikan program One Pesantren One Product ini. Semoga dengan program ini pesantren kami dan juga pesantren yang lain mampu memberikan kesejahteraan bagi para santri dan masyarakat secara umum. Jabar juara, pesantren sejahtera.